Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik Allah memelihara umatnya. Dalam bahasa Batak, Diramoti de Batado Bangsona. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 569 ayat 1 dan yang kedua. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan memuji akan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Di hutan, di lembah dan sawah ladang, burung bernyanyi amatlah senang. Dan puncak gunung, sungai, lautan memuliakan namamu Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Jemaatkan undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku, dan aku mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1. Amen.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat, dari hukum Taurat pertama sampai yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165 ayat 1 dan yang kedua. Kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 695 ayat 1.
Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-35. Kita membacanya secara responsoria. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada-Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada-Aku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1 dan ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Warta Jemaat minggu ini, tanggal 25 Juli 2021. Yang pertama, berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Dupan Arian Januar Nenggolan SH, Boru Simajuntak SPD, pada hari Rabu 14 Juli 2021, bertempat tinggal di Jalan Patahila, nomor 5, Wik 8. Warta kedua, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu Amang Yesi Dabutar Wik 1 Isoman, Nyonya Yesi Dabutar Boru Samosir Wik 1 Isoman, Nyonya Sintua Asi Dabutar Boru Tambunan Wik 1 Isoman, Nyonya Sibarani Boru Pangaribuan Wik 1 di Rumah Sakit Hermina Depok, Nyonya R Tampu Bolon Boru Nenggolan Wik 1 pemulihan di rumah, Nyonya Manik Boru Tampu Bolon Wik 1 Isoman, Amang LF Sagala Wik 1 di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Angel Boru Sagala Wik 1 pemulihan di rumah, Dapor Sagala Wik 1 pemulihan di rumah, Ripka Boru Sitorus Wik 1 di Rumah Sakit Gading Pluit, Regina Boru Sitorus Wik 1 pemulihan di rumah, Amang S Silitonga Wik 3 Isoman, Amang GT Sitorus Wik 3 pemulihan di rumah, Sintua LB Sibarani Wik 3 di RSUD Ciracas, Nyonya Sintua LB Sibarani Boru Pakpahan Wik 3 di RSUD Ciracas, Nyonya D Sibarani Boru Sihotang Wik 3 di RSUD Ciracas, Dr. Lisbeth Boru Siahan Wik 4 di Rumah Sakit Primaya Epasari, Epi Boru Sinaga Wik 5 Isoman, Kyosi Emanuela Wik 5 Isoman, Nyonya Manurung Boru Panjaitan Wik 5 Isoman, Suryanti Boru Manurung Wik 5 Isoman, Amang W Sidabutar Wik 5 Isoman, Nyonya Sidabutar Boru Sihite Wik 5 Isoman, Christine N Boru Pasaribu Wik 6 Isoman, Ekris NP Boru Simajuntak Wik 7 Isoman, Amang BM Simamora Wik 7 Isoman, Nyonya S Huta Barat Boru Sinambela Wik 8 Isoman, Andre Huta Barat Wik 8 Isoman, Christine Boru Huta Barat Wik 8 Isoman, Rafael Siregar Wik 9 Isoman, Arta Boru Siregar Wik 10 Isoman, Nyonya Simamora Boru Sitio Wik 10 di Rumah Sakit Cipayung, Nyonya CST Yesimbolon Boru Silalahi Wik 11 pemulihan di rumah, Nyonya Sinaga Boru Nababan Wik 11 Isoman, Nyonya K Lumban Gaul Wik 12 Isoman, Starsing Lumban Gaul Wik 12 Isoman. Warta ketiga, mengumpulkan persembahan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk keperluan dana pensiun HKBP atau gerakan Rp1.000. Hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kita akan mengumpulkan persembahan untuk keperluan Sekolah Tinggi Huria atau Bibel Pro dan Diakones HKBP. Warta keempat, jadwal ibadah Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah umum Bahasa Indonesia pukul 8 WIB, rekaman. Ibadah sekolah minggu pra-remaja pukul 10 WIB, Jum. Warta kelima, sumbangan jemaat. Gereja telah menerima sumbangan dari jemaat, yaitu
dari keluarga Sintua RC Nafitupulu Boru Sirait WEK 2 berupa masker 50 kotak. Dari keluarga Sintua JL Sirait Boru Lumban Gaul WEK 11 berupa 1 unit proyektor Infokus. Tuhanlah memberkati keluarga yang telah memberikan. Warta ke-6, himbauan pelaksanaan ibadah Minggu HKBP Resort Cibubur. Sehubungan dengan surat pemerintah Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat tertanggal 3 Juli 2021 yang diperpanjang masa berlakunya sampai tanggal 25 Juli 2021. Maka ibadah di gereja dan live streaming sementara ditiadakan. Sehubungan dengan itu, gereja mengadakan ibadah minggu secara online atau rekaman. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur diwajibkan ikut serta dalam memutus mata rantai COVID-19 dengan protokol kesehatan ketat. Melalui warta jemaat ini, dihimbau kepada seluruh jemaat yang mengadakan ibadah minggu online pukul 8 WIB di rumah masing-masing agar memberikan persembahan kepada Sintua WIB masing-masing. Demikianlah warta kita minggu ini. Warta selanjutnya bisa kita baca yang ada di warta kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau masih memberkati kami, memelihara kehidupan kami di masa pandemi COVID-19. Kami tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan masih berkenan atas ibadah kami, walaupun kami dapat beribadah di rumah dan dapat menikmati acara ibadah secara online. Biarlah Tuhan berkenan untuk menyempurnakan ibadah kami, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat sukacita bagi kami seluruh jemaat HKBP Cibubur. Ya Tuhan, kami mau mendoakan dalam doa syafaat ini bagi seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Dufan Aryan J. Nainggolan, Ibu Boru Simanjuntak pada hari Rabu 14 Juli 2021 dari WEK 8. Mari Bapa, Engkaulah yang memberkati pertumbuhan putra mereka supaya tetap di dalam kesehatan, berikan panjang umur, dan biarlah anak ini dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang dapat berbakti kepada orang tuanya kelak. Kami juga menyerahkan kedua orang tuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati supaya mereka memiliki wibawa sorgawi untuk mendidik anak-anak mereka. Berikan umur panjang, kesehatan, dan juga rezeki. Secara khusus juga kami mau mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang berada di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri di rumah,
Dan apapun penyakit mereka Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amang ye sida butar, Nyonya ye sida butar boru Samosir, Nyonya Sintua a sida butar boru Tambunan, Nyonya Sibarani boru Pangaribuan, Nyonya R Tampu Bolon boru Nenggolan, Nyonya Manik boru Tampu Bolon, Amang LF Sagala, Angel boru Sagala, Dafor Sagala, Ripka boru Sitorus, Regina boru Sitorus, Amang S Silitonga, Amang GT Sitorus, Amang Sintua LB Sibarani, Nyonya Sintua LB Sibarani boru Pak Pahan, Nyonya D Sibarani boru Sihotang, Inang Dr. Lisbeth boru Siahaan, Evi boru Sinaga, Kosi Immanuela, Nyonya Manurung boru Panjaitan, Suryanti boru Manurung, Amang W Sidabutar, Nyonya Sidabutar boru Sihitik, Christine N boru Pasaribu, Ekris NP boru Simanjuntak, Amang BM Simamora, Nyonya S Huta Barat boru Sinambela, Andre Huta Barat, Christine boru Huta Barat, Rafael Siregar, Arta boru Siregar, Nyonya Simamora boru Sitio, Nyonya CST Y Simbolon boru Silalahi, Nyonya Sinaga boru Nababan, Nyonya Kalumban Gaol, Starsing Lumban Gaol, dan masih banyak juga mereka yang tidak dapat kami persebutkan lagi nama mereka melalui warta ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dalam kerendahan hati kami. Engkau yang murah hati, yang penuh pengasihan, Engkau jamah tubuh mereka semua Tuhan. Engkaulah yang memberkati, berikan kesembuhan, tanggalkan seluruh penyakit yang ada dalam tubuh mereka, sakit apapun itu, dan juga yang pada saat sekarang ini yang sangat mengancam kehidupan kami, COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Beri kami hikmat-Mu untuk dapat mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami dalam keadaan sakit penyakit, supaya kami tetap menghargakan semua yang sudah dilakukan oleh tim dokter, memberikan pengobatan yang terbaik, dan juga para perawat. Begitu juga dengan perawatan dari keluarga yang penuh cinta kasih. Berkatilah ya Tuhan, supaya mereka boleh dapat melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab mereka di rumah ataupun di tempat mereka bekerja dimanapun. Terima kasih Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau, bahwa Engkaulah Maha Penyembuh. Dengarlah seruan kami ya Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami semangat, beri kami berpikir positif, dan bahwa kehidupan senantiasa Tuhan memberkati dalam semua jemaat HKBP Cibubur. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan pemerintah kami. Berkatilah, berikan hikmat sorgawi kepada presiden kami untuk mengatasi dan mengambil keputusan dalam menghadapi pandemi COVID ini, dan juga semua jajarannya, supaya negeri kami ini Tuhan Engkau pulihkan melalui ekonomi
dan seluruh aktivitas kehidupan kami di negeri ini, agar kami, Tuhan, mendapatkan kesejahteraan yang daripadamu. Jauhkan dari orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang ingin membuat kejahatan, yang ingin memecah belah negara kami ini. Biarlah Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Begitu juga dengan TNI, Polri, dan juga secara khusus para tim medis. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan yang prima, agar mereka juga dapat bersungguh-sungguh untuk melayani pengobatan kepada masyarakat, terutama pada saat ini yang sedang menghadapi sakit penyakit dari COVID-19. Engkau yang memberkati dan menjamin kehidupan mereka, bahkan keluarganya, supaya mereka dengan tulus, dengan rela hati, dan dengan sukacita untuk dapat melayani masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendoakan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak balita hingga kepada anak remaja, naposo, orang tua, lansia yang berulang tahun. Berkati Tuhan, berilah mereka hikmat-Mu, dan Engkau memberkati anak-anak kami yang dalam studi pendidikan, supaya mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Begitu juga mereka yang mencari jodoh, Tuhan pertemukan jodoh yang terbaik, yang seiman, yang takut akan Tuhan, supaya orang tua mereka pun boleh turut bersukacita, mereka dapat membangun rumah tangganya kelak. Kami juga mendoakan bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja, berkatilah mereka untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, supaya mereka dapat menghargai setiap pengasuhan, pemberian ilmu pengetahuan yang sudah mereka terima, baik di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Berkatilah anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang berguna. Begitu juga bagi keluarga yang berulang tahun, perkawinan, berkatilah mereka Tuhan, tambahkan rezeki sukacita, Engkau yang memberikan anak bagi mereka, bagi yang belum, agar mereka boleh Kau percayakan menjadi orang tua. Berkati mereka Tuhan, Kau tambah-tambahkan rezeki dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa, seluruh program-program pelayanan di Gereja HKBP Cibubur ini berkati, agar semua dapat berjalan baik secara virtual, Zoom, ataupun online, agar semuanya kami boleh merasakan bahwa Tuhan masih hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati uluan kami, Pendeta Resort, agar beliau juga kuat dan diberikan hikmat yang daripadamu untuk dapat memimpin gereja ini dengan baik. Dan berilah kami hati yang sehati sepikir, penuh kasih, satu tujuan bersama seluruh parhalado dan juga jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 247 ayat 1 dan ayat kedua sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di hadapan mereka, di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, topik kita minggu ini dikatakan Allah memelihara umatnya. Bagaimana kira-kira pandangan kita tentang topik ini? Allah memelihara umatnya. Apakah memang kita masih yakin, percaya bahwa Allah memelihara umatnya? Apakah kita masih percaya bahwa Allah memelihara hidup kita? Sampai saat ini. Apakah kita masih percaya bahwa Allah memelihara hidup kita? Esok, lusa, dan selama-lamanya. Sebelum kita meresponnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita melihat apa yang terjadi dalam nats yang barusan kita baca tadi. Dari nats yang kita baca tadi, di sana ada dua orang figur, orang percaya yang sungguh yakin akan pemeliharaan Tuhan akan hidupnya. Jadi yang pertama adalah seorang figur yang datang dari Baal-Salisa. Dan yang kedua adalah Elisa sendiri. Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka percaya akan pemeliharaan Tuhan akan hidup mereka? Kita memperhatikan dari Baal-Salisa itu datang membawa sesuatu makanan kepada Elisa. Artinya pada masa itu sesungguhnya itu adalah masa-masa sulit, di mana orang sangat membutuhkan makanan. Kalau boleh kita katakan istilah sekarang ini adalah masa paceklik. Molo halak batak madokon haleom mau. Nang bui dapot naniula. Dangarong si panganun na bui gabi jaminan ado si panganun tumarsukut. Alay di situasi na matchay mauli, porsiya do halak naro siya Baal-Salisay bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Makanya ketika dia mendapat berkat, dia mendapat hasil panen, maka dia langsung memberikan hasil panen itu sebagian kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dia tidak berpikir, wah ini masa-masa sulit, tunggu normallah situasi baru bisa kita berbagi. Tunggu aman-amanlah dulu kondisi supaya kita bisa berbagi sesuatu kepada teman kita yang lain. Tetapi dia ini tidak berpikir demikian. Justru di situasi yang sangat sulit itu, ketika dia mendapatkan sesuatu berkat, maka dia
memberikan berkat itu kepada Elisha. Dan yang kedua, yang kita lihat dari Elisha, ketika berkat itu sampai kepadanya, sekali lagi situasi yang dihadapi Elisha adalah situasi sulit. Makanan tidak ada, terbatas. Tapi ketika makanan itu dihantar kepada Elisha, maka Elisha langsung merespon dengan cara memberikan makanan yang diberikan itu kepadanya. Elisha tidak berpikir, wah ini kesempatan ini. Ada orang memberikan makanan di situasi paceklik seperti ini, maka saya harus mempersiapkan makanan saya untuk 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan ke depan. Tapi Elisha tidak berpikir demikian. Ketika makanan itu diberikan kepadanya, seperti yang dikatakan dalam ayat 42, saya baca demikian. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Kemudian berkatalah Elisha, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ketika makanan itu diberikan kepada Elisha, maka Elisha berkata, berikanlah makanan ini kepada orang-orang supaya mereka makan. Jadi di situasi yang sulit ini dia tidak pernah berpikir bahwa persoalan ini masih lama. Oleh karena itu saya mempersiapkan diri saya dulu. Tapi dia justru di situasi yang sulit itu memberikan perhatian, kepedulian. Karena dia yakin bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Inilah yang mau kita katakan tadi. Di situasi yang sulit itu dia masih percaya, dia masih yakin bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Sebaliknya, ada seorang figur yang justru berberat hati. Di masa-masa sulit seperti itu dia menunjukkan bahwa sesuatu yang mau dilakukan itu harus berpikir ulang. Nah, inilah yang diingatkan kepada kita. Ketika Elisha berkata kepada pelayannya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana saya membagi ini? Makanan yang ada di tangannya itu hanya 20. Katakan 20 piece. 20 paket. Sementara yang ada di hadapannya membutuhkan 100 paket. Ini bagaimana ceritanya ini? Dia berpikir secara logis. Hal yang wajar. Di masa-masa sulit pada umumnya orang berpikir secara logis. Memperhitungkan, loh ini bagaimana ini? Inilah yang ditunjukkan oleh pelayan daripada Elisha. Hanya 20 yang mau dibagi 100 orang, malu-maluin. Ini bisa bahan ejekan. Sekali lagi dia bermain dengan logikanya, enggak mungkin. Bisa-bisa orang yang dibagi itu akan berantem, saling berebut dan lain-lain. Makanya tidak usah dibagi. Tapi Elisha berkata, bagilah. Sebagaimana dengan firman Tuhan itu akan lebih. Kemudian pelayannya membaginya. Dan ternyata benar. Makanan itu lebih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, inilah situasi yang sering diperhadapkan kepada kita. Masa-masa sulit sering membuat kita berpikir secara matang. Berpikir mendahulukan pengetahuan kita untuk berbagi, untuk menghitung. Sehingga kadang di situasi sulit itu kita ragu bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana topik kita tadi, apakah kita pada masa sekarang ini masih yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Ini jelas.
Tuhan masih memelihara hidup Elisa. Kalau boleh kita katakan tadi dari nats ini ayat 42 ini, sekali lagi saya baca ayat 42 ini demikian. Datanglah seseorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Datanglah seseorang dari Balsalisa. Datang seseorang dari Balsalisa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini nama daerah ini dari catatan Alkitab sungguh jarang sekali. Kalau kita baca, kita buka isi Alkitab ini, paling banyak nama daerah ini, Balsalisa ini, dimunculkan hanya dua kali. Dari isi Alkitab kita ini, kalau tidak salah, nama daerah ini hanya 2 kali dimunculkan. Dan yang membawa itu tidak disebut namanya. Kenapa? Itu mau mengatakan bahwa Tuhan memakai orang-orang misterius yang tidak dikenal orang. Daerahnya tidak tahu dari mana, orangnya siapa kita tidak mengenal. Tapi Tuhan memakai orang-orang untuk menunjukkan bahwa Dia memelihara, memperdulikan umatnya. Jangankan manusia, orang misterius. Binatang pun Tuhan pakai untuk memelihara umatnya. Mungkin saya pernah memberitahukan Bapak Ibu Saudara-saudara, masa-masa sulit pernah diperhadapkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korea Selatan. Pada masa itu, para pekabar Injil lebih kurang 500 telah dibunuh. Gereja lebih kurang 2.000 dibakar. Situasi yang sangat berat itu. Ada seorang penginjil yang berusaha memberikan penguatan kepada jemaatnya orang-orang Kristen. Malam hari dia berusaha berkunjung menjumpai jemaat-jemaatnya. Rupanya gerakan ini, perbuatan ini, usaha ini ketahuan. Sehingga ketika suatu malam dia mau pergi ke rumah jemaatnya, maka dia diburu oleh musuh. Si penginjil ini berusaha menyelamatkan diri. Dan dia lari ke hutan. Saudara-saudara, ketika dia lari ke hutan, dia pingsan. Terjatuh. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Pagi hari, ketika matahari terbit bersinar, dia terbangun. Dia merasa hangat. Tidurnya nyenyak. Padahal di hutan. Ketika dia bangun, dia melihat. Ternyata membuat dia hangat. Karena harimau menutup dan membungkus tubuhnya itu. Di malam yang gelap, sepi, dingin. Musuh yang sedang mencari, mengincarnya. Tapi ternyata Tuhan menyuruh harimau itu untuk menutup bungkus tubuhnya. Sehingga dia tidak nampak dari musuh. Bahkan juga tubuhnya begitu sejuknya. Begitu hangatnya. Dia tertidur. Seperti dia tidak ada masalah. Sekali lagi, kenapa itu bisa terjadi? Itu adalah bukti bahwa Allah peduli dan memelihara umatnya. Memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga pada saat ini kita diingatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terus terang memang situasi kita pada saat ini sangat sulit. Pemerintah juga sangat sulit oleh karena dampak COVID-19 ini. Banyak kita yang terpapar. Tapi di situasi sulit dampak COVID, di situasi kita yang terdampak oleh karena terpapar COVID ini, apakah kita masih yakin bahwa Tuhan memelihara hidup kita, memelihara keluarga kita, memelihara masa depan kita?
topik ini mengingatkan Tuhan memelihara kita. Kidung pujian kita, adong dodeta di bukede manang di buku nyanyian HKBP. Manangaha penamasa di ngulumon. Tuhan majaga hoin. Manangaha penamasa. Tuhan majaga hoin. Apapun yang terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Tuhan melindungimu. Tuhan memeliharamu. Imata tiok. Itulah kita ingat. Tuhan menjagamu. Atong tapapos marohata. Kita semakin meneguhkan iman kita. Karena Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Karena Engkau mengingatkan kami. Terlebih di masa-masa sulit seperti ini karena dampak COVID. Firman-Mu mengingatkan. Engkau memelihara kami. Sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu. Peliharalah juga kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu. Sehingga ketika kami terpapar, ketika kami merasa kesulitan oleh dampak COVID ini, kami tetap yakin Engkau memelihara hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa. Di situasi yang sangat sulit ini, berkati Tuhan pemerintah kami, presiden kami. Demikian juga pemerintah sampai tingkat RT RW. Ajar kami bersama-sama dengan masyarakat untuk saling mendukung, saling menopang. Sehingga dengan usaha-usaha ini kami bisa memutus mata rantai COVID. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, apapun sakit penyakitnya, ingatkan mereka. Engkau tetap menjaga, memelihara mereka. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, mulai dari bayi sampai lansia orang tua. Engkaulah yang tetap menjaga, memelihara, melindungi, memberkati. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari kidung nyanyian HKBP nomor 504 ayat 1 dan seterusnya. Dia menghidupkan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.